Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Abdul Hafiz ingin mempresentasikan proposal penelitian pariwisata saya yang berjudul Pengembangan Objek Wisata Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi. Yang pertama itu latar belakang. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini mendorong objek wisata dengan daya tarik tersendiri dan juga didukung oleh khas budaya masyarakat. Maka ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisanya negara, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang menonjol untuk dijadikan objek wisata. Selain itu, keanekaragaman budaya dan seni pun juga akan dikenal oleh masyarakat maupun termasuk juga dalam kekayaan kulinernya yang khas yang mampu membuat wisatawan datang ke daerah objek wisata tersebut. Hanya ada fakta masalah. Pertama, wisata yang tidak terawat, wisata yang belum dikembangkan, dan wisata yang tidak ada fasilitas wahana dan penunjang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Belum dikembangkannya pariwisata di Bukit Tinggi, tidak terawatnya wisata di Bukit Tinggi, dan tidak adanya fasilitas atau wahana penunjang. Batasan masalahnya yaitu pengembangan sarana dan prasarana objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi yang sudah mulai sepi wisatawan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi objek wisata Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi. Kedua, bagaimana pengembangan objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, bagaimana pandangan wisatawan terhadap wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi serta pengembangan objek wisata di Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi. Dua, mengidentifikasi pandangan wisatawan terhadap objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Tiga, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pemikiran untuk mengkaji permasalahan pariwisata yang terjadi di Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya di bidang pariwisata. Dua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata dan pemerintahan Kota Bukit Tinggi dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, bab 2, pengertian pariwisata. Menurut Splin dalam Wahid tahun 2015, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Dalam WTO, pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun secara terus-menerus untuk kesenangan bisnis ataupun tujuan lainnya. Menurut Yuti dalam Anindita 2015, pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam satu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kemenerikan pariwisata. Menurut Mariani dan Logaya, suatu daya tarik wisata tentu memiliki kemenerikan yang dapat mendatangkan wisatawan untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan pengelola tempat pariwisata. Dengan indikator kemenerikan daya tarik wisata yaitu kesejukan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramahan, dan lain-lain. Selanjutnya, objek wisatawan. Menurut Yuningsih dalam Astriendi, objek wisata adalah perwujudan pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Selanjutnya, pengembangan pariwisata. Menurut Darminta, pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Selanjutnya, wisatawan. Wisatawan yang berasal dari kata wisata, maka sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata turis dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari Sanskerta wisata yang berarti perjalanan, yang sama atau dapat disamakan dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Jadi orang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan traveler.
Karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman memakai akhiran wan untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatan, dan kedudukan seseorang. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana pariwisata adalah segala kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Sebenarnya ada hipotesis. Yang pertama H01, pengembangan sarana dan prasarana objek wisata Taman Panorama Baru tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan berkunjung. Selanjutnya HA1, pengembangan sarana dan prasarana objek wisata Taman Panorama Baru berpengaruh terhadap minat wisatawan berkunjung. Bab 3, jenis penelitian. Metode penelitian. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiono, dengan metode analisis dan statistik asosiatif tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pengembangan sarana dan prasarana objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Lokasi penelitian ini dilakukan di objek wisata Taman Panorama Baru, Pun Pintu Kabun, Kecamatan Mandailing, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan pengambilan sampel direncanakan pada bulan Maret 2020. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, definisi populasi adalah sebagai berikut. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi ke lapangan secara langsung. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti studi kepustakaan, dokumen-dokumen dari Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi, seperti jumlah kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi, jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Panorama Baru, dan artikel yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.